Siang Indah. Siang Bu. Bagaimana kabarmu nak? Sehat Bu, alhamdulillah. Syukurlah. Hari ini Ibu mau ngobrol agak sedikit lama sama Indah. Indah ada waktu nggak? Ada Bu, ada apa Bu? Ngobrolin apa? Ibu perhatikan beberapa hari ini di kelas ketika kita sering diskusi, ketika kita mengadakan diskusi, Indah itu sering Ibu lihat mengerjakan tugasnya itu sendiri. Indah tuh kenapa itu nak? Iya Bu, Indah tuh ada kesulitan Bu untuk kerjasama sama teman-teman karena mereka itu Bu suka suruh Indah mengerjakan soal yang susah-susah, jadi Indah males kerja kelompok. Oke lah. Apa yang ingin Indah capai dari diskusi kita hari ini? Jadi kan Bu, ibu Indah teman-teman itu harus adil Bu, jangan Indah aja yang mau dikasih soal yang susah gitu Bu. Oke, kalau begitu coba sekarang Indah ceritakan bagaimana perasaan Indah saat ini. Apa sih yang Indah rasakan? Indah itu Bu senang kerja sendiri daripada kelompok, kerja bersama teman-teman gitu. Kerja kelompok itu nggak senang. Indah senang kerja tugas itu sendiri. Oke, ya. Kalau begitu coba sekarang Indah jelaskan sama Ibu proses diskusi ataupun kerjasama yang menyenangkan itu bagaimana menurut Indah? Kalau kerjasama yang menyenangkan menurut Indah itu kan Bu, teman-temannya itu nggak nyuruh-nyuruh Indah Bu, nggak nyuruh-nyuruh Indah kerjakan soal yang payah-payah, yang susah-susah gitu Bu. Jadi kan rata gitu masih soalnya Bu. Indah kan jadinya senang Bu kayak gitu. Siapapun pasti senang. Jadi Indah mau kerja sama mereka Bu. Iya ya, bagus gitu ya. Oke, selama ini apa sih yang udah Indah lakukan untuk bisa mengerjakan tugas itu sendiri? Oh, jadi kalau misalnya Indah mengerjakan soal itu sendiri Bu, Indah kan kerja sendiri tuh. Indah sering minta bantuan kakak. Ibu kok ngomong? Indah sering minta ajarin kakak. Berarti Indah kerja sama kakak dong. Menurut Indah, kalau kerja sama ini Indah kan kerja samanya sama kakak. Menurut Indah gimana itu kalau kerja sama dengan kakak? Indah sih sebenarnya Bu, Indah itu minta bantuan aja sih Bu, minta tolong. Oke lah kalau begitu. Kira-kira kedepannya apa sih yang ingin Indah lakukan? Indahnya sebenarnya gini kan Bu, Indah itu mau ya Bu kerja kelompok. Tapi Bu, kelompoknya boleh tukar nggak? Boleh lah. Oh, Ya, jadi Indah nggak disuruh soalnya susah-susah aja tuh sama mereka. oke. Kalau misalnya nih Ibu tukar kelompoknya, nanti Indah kerja kelompok lagi sendiri. Gimana? Indah nanti ngerjain tugasnya sendiri lagi nggak? Iya ya Bu ya. Jadi gimana? Nah, kalau misalnya nih Ibu tukar Indah ke kelompok lain, kira-kira nanti Indah masih mau ngerjain tugasnya itu sendiri atau udah mau kerja sama dengan temannya? Mau sih Bu, tapi gini Bu, gimana kalau misalnya waktu kerja kelompok ini kan Bu, campur nomor aja Bu, jadi tuh mereka tuh rata Bu, dapat soal-soalnya, nggak ini aja Bu, jadi mereka tuh nggak nyuruh-nyuruhin aja gitu Bu. Oh, jadi Indah merasa kalau campur nomor itu jadi nggak ada yang lebih sulit soalnya, nggak ada yang lebih apa, jadi rata lah gitu karena campur nomor kan? Oke, baiklah. Kalau begitu siapa nih kira-kira yang bisa membantu Indah untuk bisa menjalankan rencana itu? Teman sama? Iya, ya, oke. Baiklah, Ibu akan memikirkan. Iya Bu ya. Iya, Ibu akan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa loh nak. Yang penting kamu itu tambah semangat belajarnya. Itu ide yang bagus, oke? Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau kita dibuat kayak gitu kan Bu, mereka tuh nggak suka-suka aja sama Indah. Jadi Indah mau Bu
pasti Bu. Ya, asal Indah tetap janji harus mau kerjasama dengan temannya ya Indah ya. Oke Indah, makasih Indah untuk waktunya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, saya bertindak sebagai pengamat pada kasus 1. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan tadi, saya melihat bahwa apa yang menjadi tujuan coaching sudah nampak jelas dalam pembicaraan yang mereka lakukan tadi. Nah, sedangkan untuk identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh si coach sudah bersifat terbuka dan sudah mengarah ke identifikasi masalah. Nah, untuk aksinya sendiri, umpan balik yang sudah diberikan oleh coach juga dapat memacu semangat coach sehingga coach tersebut dapat menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk tanggung jawabnya di sana saya lihat dalam perbincangan coach dan coachnya sudah melahirkan sebuah komitmen yang kuat sehingga coachnya itu menemukan solusi yang tepat. Nah, dalam perbincangan antara coach dan coachnya tadi, yang saya lihat itu mereka sudah melahirkan sebuah komitmen yang kuat. Saya kira hanya itu yang dapat saya berikan dari pengamatan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Tiur, belum pulang nak, jemputannya belum datang ya? Iya Bu, belum. Ini lagi nunggu jemputan loh Bu. Bu, Ya. sambil nunggu jemputan, boleh saya cerita-cerita sama Ibu bentar Bu? Boleh. Apa yang mau Tiur ceritakan sama ibu? Terus apa tujuan Tiur mau bercerita ini sama ibu? Iya gini loh Bu, saya itu merasa kurang nyaman loh Bu. Nggak nyamannya gimana Tiur? Gini Bu, kalau misalnya pelajaran sama Bu Putri, Bu Putri itu sering banget nyindir-nyindir saya Bu, karena saya itu nggak ikut les. Nah, nanti itu perasaan Tiur aja nak. Enggak loh Bu, saya merasa teman-teman juga ikut nyeritain saya Bu. Mereka sering ya bisik-bisik seperti itu Bu, jadi saya merasa kurang nyaman gitu loh Bu. Kenapa? Memangnya ada permasalahan apa Tiur sama Bu Putri? Kalau sama Bu Putri, saya nggak ada masalah apa-apa loh Bu. Malah kan Bu, kalau pelajaran Bu Putri itu, saya tuh selalu paling duluan untuk mengumpulkan tugas. Tapi kenapa ya kok kayak gitu Bu Putri? Kalau menurut Tiur, apa ya yang membuat Bu Putri itu seperti itu sama Tiur? Oh iya Bu, saya itu gak ikut les sama Ibu Putri. Jadi Bu Putri itu kadang suka membanding-bandingkan saya dengan anak lesnya. Terus kan Bu, nilai saya itu selalu aja kurang memuaskan lah menurut saya Bu. Kenapa Tiur kok nggak les sama Bu Putri aja? Gimana ya Bu? Keadaan ekonomi saya, orang tua saya mana, keadaan ekonominya kurang baik kan Bu. Ya pastinya untuk biaya les tambahan ini kan perlu uang lebih ya Bu. Iya. Jadi saya nggak mau membebani orang tua Bu. Jadi saya nggak berani ngomong sama mama untuk ikut les. Oh gitu ya. Tadi Tiur bilang kalau ada tugas dari Bu Putri itu Tiur pasti lebih dulu itu selesai ya nak ya. Apa sih yang Tiur buat kok bisa seperti itu? Iya Bu, saya itu buat sebuah kesepakatan, tapi untuk diri saya sendiri gitu Bu. Saya itu sering tiap pulang sekolah, saya sering mengulang pelajaran. Tiap malam, setiap jam 7, saya sering belajar minimal 1 jam, seperti itu Bu. Dan itu disiplin saya kerjakan Bu. Terus untuk rencana ke depan gimana?
Untuk rencananya ke depan, Bu, saya pengen banget, Bu, ikut les sama Ibu Putri, sama teman-teman gitu, belajarnya. Terus apa yang akan Tiur lakukan, Nak? Menurut Tiur gimana tuh? Apa ya yang mesti Tiur lakukan supaya bisa tuh terwujud keinginan Tiur ikut les sama Bu Putri? Oh iya, Bu, saya punya ide. Hmm. Gimana kalau saya mengumpulkan atau menyisihkan sedikit uang jajan saya untuk les tambahan, Bu, sama Bu Putri? Bagus itu, Nak. Ibu dukung itu. Ibu yakin kok Tiur pasti bisa. Semangat ya, Nak ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Udah mau sama. dengarkan cerita. Iya, sama-sama, Nak. Nah, itu jemputan kamu udah datang. Oh, iya, Bu. Bu, saya pulang duluan ya, Bu. Iya, Tiur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putriana, saya pengamat untuk kasus 2. Langsung saja kita membahas mengenai tujuan dari kasus 2. Tujuan dari kasus 2 itu sangat jelas, sudah terlihat bahwa si Koci mampu menyampaikan tujuannya dalam permasalahannya tersebut. Selanjutnya untuk identifikasi masalah, si coach mampu menggali pertanyaan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach terus menceritakan apa sebenarnya dari masalahnya dia, seperti itu. Selanjutnya untuk rencana aksi itu coach juga mampu bertanya secara reflektif, membuat si coachingnya itu dapat mengarah untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Selanjutnya untuk tanggung jawab, coach bertanya untuk mengarahkannya mengambil kebijakan, mengambil komitmen yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalahnya tersebut. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Kok termenung? Nggak ada, Bu. Cuma sedikit kepikiran ini. Ada sedikit lah, Bu. Apa, Bu? Mau ada yang menceritakan? Kita diskusi sedikit gitu, Bu. Ada cerita ngotak-ngotaknya biar jadi lega gitu. Memangnya Bu Indah ada waktu ya? Kalau memang ada, saya mau cerita sedikit. Oh, nanti aja, Bu. Bentar lagi kan kita mau pulang sekolah tuh. Habis pulang sekolah aja kita cerita-ceritanya ya, Bu ya. Boleh. Ya udah. Jadi gimana, Bu? Jadi kita lanjut cerita lagi tadi ya? Boleh, Bu. Ibu, tujuan dari cerita kita ini tadi itu gimana sih, Bu? Sebenarnya saya gini ya, tujuan pertama itu saya sebenarnya ingin mengeluarkan mobil saya ya, Bu, biar saya sedikit plong. Tapi sebenarnya sekalian sih cari solusi. Iya, Bu. Iya. Jadi gini, Bu, tadi kan saya ditegur sama kepala sekolah. Semalam promosi nggak ada. Iya. Tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba sih, mungkin memang kelas saya yang hari ini jadi kelas saya. Coba lebih lanjut lagi Ibu ceritainnya. Iya, terus ketika saya ngajar ke anak-anak, saya nggak pakai buku teks gitu. Tapi kan sebenarnya saya ngajar itu referensi dari sumber mana aja yang saya dapat, dari internet, dari buku-buku lain. Tapi memang saya nggak pakai buku teks, jadi apa tuh namanya, malas itu kayaknya agak nggak suka gitu, kenapa saya nggak pakai buku teks gitu. Padahal udah saya ceritakan bahwasanya yang saya pakai ini, saya terapkan ke anak-anak ini nggak lari loh dari kurikulum, nggak lari dari RPP gitu. Jadi yang terjadi itu Ibu dipanggil sama kepala sekolah. Iya, Bu. Tadi pagi saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya paham kalau begitu, Bu. Nampak pula ya? Oh, saya paham kalau begitu, Bu. Sekarang
solusinya Bu kayak mana? Untuk masalah tadi kan Bu Indah, kayaknya lain kali selain pakai referensi, kayaknya sekali-sekali perlu juga nanti saya bawa buku paket gitu kan, kayaknya seperti itu lah. Ibu nggak punya rupanya? Ada sih Bu, cuma maksud saya kan biar nggak monoton lah, masa sih udah zaman modern gini kita harus terpaku dengan buku paket itu aja kan, enggak sih Bu Indah. Oh, mungkin Bu, ibu pengawas itu dia mau ibu itu pakai buku paket seperti itu rasa saya Iya, kan. iya gitu lah mau ibu kepala sekolah. Terus apa rencana ibu ke depan? Ya rencana saya supaya ya mungkin ada baiknya ya yang dibilang ibu pengawas itu. Jadi rencana saya ke depannya ya buku paket itu saya pakai, selain dengan referensi yang ada, buku paket itu saya sertakan juga. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ibu itu datang lagi, iya saya udah pakai buku paket, udah sesuai lah sama keinginan ibu pengawas. Jadi kenapa ibu pengawas sampai ngomong kayak gitu sama ibu? Kalau menurut saya kenapa ibu pengawas itu marah, mungkin yang dikhawatirkan ibu pengawas itu takutnya yang saya sampaikan ke siswa itu nggak sesuai dengan kurikulum kali-kalinya gitu, takutnya mungkin melenceng. Oh, berarti buku teks itu penting lah ya kan Bu? Penting sih, kalau menurut saya memang penting. Nah, jadi apa rencana ibu ke depannya? Kedepannya nanti kayaknya gini, setelah saya pikir-pikir kedepannya nanti selain referensi yang ada, saya akan sertakan juga itu buku teks ketika saya mengajar nanti. Lalu komitmen ibu untuk melakukan itu biar ibu belajar selalu pakai buku teks dan tambahan referensi-referensi lainnya itu, ibu apa yang ibu mau lakukan? Sepertinya saya akan ke perpustakaan sekolah. Selain itu saya juga akan gunakan itu pojok digital sekolah. Saya mungkin akan banyak searching itu di situ. Nah, jadi bagus ya kan Bu, kayak gitu jadi nggak merasa gimana, ibu jadi bisa ada tambahan lain, misalnya tadi yang ibu punya kenapa ditegur karena nggak pakai buku teks, padahal sebenarnya banyak sumbernya ya kan Bu. Iya sih, menurut saya seperti itu. Jadi kayaknya kedepannya bakal seperti itulah saya, selain buku teks yang saya pakai, referensi lain yang saya dapat nanti itu akan saya coba jalankan sesuai dengan keinginan Bapak. Iya, jadi gimana rasanya, udah lega belum? Lega sih Bu, setelah ngobrol sama Bu Indah sudah lega lah rasanya, kayaknya nih permasalahan saya udah terpecahkan. Makasih loh Bu Indah udah Iya memperhatikan loh, saya. sama-sama. Selamat siang. Di sini saya berperan sebagai pengamat dalam kasus 3. Di sini saya akan menyampaikan komentar saya mengenai langkah dalam model Tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan. Dalam kasus 3 ini, saya melihat bahwa Koci telah menyampaikan tujuan dengan jelas. Dan yang kedua, identifikasinya bahwa coach memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu untuk mengeksplor Koci dalam memberikan jawaban. Untuk yang ketiga yaitu rencana aksi nyata, coach bertanya secara reflektif yang mengarah pada rencana aksi dalam menyelesaikan kasus 3. Dan yang keempat itu ya adalah tanggung jawab. Dalam hal ini, coach bertanya untuk mengarahkan Koci mengambil sebuah komitmen. Demikianlah komentar saya sebagai pengamat dalam kasus 3. Terima kasih.